Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok Tusang akan mempresentasikan produk kami, yaitu pisang coklat dengan berbagai jenis topping. Baik, sebelum kita mulai dengan presentasi ini, mari kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Etienne Satrishnabaya dengan plat NIM terakhir 1328 dan rekan-rekan saya. Saya Usul Faiza dengan plat NIM terakhir 1006. Saya Nicholas Markodewesta Pinang dengan NIM plat terakhir 1261. Perkenalkan, nama saya Iwayan Galang Radia Parmanta dengan plat NIM terakhir 1276. Perkenalkan, nama saya Gustilan Nagrian Permana Putra dengan plat NIM terakhir 1002. Perkenalkan, nama saya Vincent Delvin Tias dengan plat NIM terakhir 1016. Baik, sekarang kami akan langsung mulai dengan materi pertama yang akan dibawa oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan langsung mulai dengan materi pertama, yaitu latar belakang dan peluang usaha Tusang atau tukang pisang. Nah, kita melihat peluang sangat besar karena di tahun 2024 ada pertumbuhan sektor F&B di Indonesia yang sebesar 10%, sehingga kami mikir bahwa untuk usaha ini yang jual makanan atau pisang coklat masih ada peluang besar dengan pertumbuhan yang masih meningkat di tahun-tahun terakhir itu. Nah, berikut kami mengambil kota Singaraja untuk kota di mana kita akan mulai dengan usaha kita. Karena dibandingkan kota-kota lain di Indonesia atau di Bali seperti Denpasar atau kota besar lainnya, Singaraja masih memiliki persaingan yang bisa dibilang lumayan rendah, sehingga di sini persaingannya belum terlalu banyak dan kami bisa tumbuh di sini. Nah, berikut saya akan jelaskan konsep Tusang, yaitu kita memasak pisang coklat goreng dengan berbagai topping seperti matcha, tiramisu, strawberry, dan berbagai topping lainnya. Kenapa kita punya sebanyak topik itu? Karena kita melihat tren, yaitu tren hyper-personalization, di mana konsumen di era ini cenderung atau semakin peduli tentang kustomisasi dan personalisasi, dan mereka ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka yang sangat-sangat spesifik. Sehingga dengan berbagai topik yang kita menyediakan seperti matcha atau tiramisu, konsumen dapat melihat keunggulan di usaha kita dengan semua topik yang disediakan. Berikut produk kita memiliki harga yaitu 25.000 untuk 4 pieces, dan dengan itu kami menargetkan segmen bawah menengah untuk konsumen yang memiliki pendapatan rendah atau menengah. Dan untuk meningkatkan penjualan kami akan menyediakan sistem COD dengan promosi melalui Instagram, TikTok, dan berbagai kanal media sosial lainnya. Baik, sekarang saya lanjut dengan visi-visi manfaat serta tujuan usaha kami, dimulai dari visi kami, yaitu menjadi pilihan kuliner pisang coklat inovatif berbasis kustomisasi, di mana kata kuncinya inovasi dan kustomisasi untuk pelanggan kita. Kemudian untuk visinya, kami ingin menyediakan produk berkualitas dengan topping yang variatif dan berbagai jenis topping. Yang kedua, pengalaman kustomisasi kepada pelanggan berdasarkan tren hyper-personalization yang kami lihat, di mana konsumen mencari produk yang sesuai dengan keinginan mereka dan konsumen yang ingin menyesuaikan produknya dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Yang ketiga, misi kita meningkatkan awareness, dan awareness itu dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, yang tentunya media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun Facebook yang sangat terkenal dan sering digunakan di Indonesia. Yang keempat, menyediakan produk dengan harga yang terjangkau sehingga pelanggan dari segmen bawah dan menengah dapat memilih produk kami. Dan yang terakhir, di sini usaha yang berkelanjutan, di mana kita fokus untuk mengurangi dampak lingkungan kita, mengurangi penggunaan plastik, dan mengurangi limbah. Baik, kemudian manfaat usaha kami yang pertama itu mendukung ekonomi lokal dan membuka peluang pekerjaan. Tentu saja ketika kami membuka usaha di Singaraja dan kemudian juga di berbagai area lainnya di Bali atau di Indonesia, kami akan mendukung ekonomi dan juga membuka peluang kerja untuk karyawan atau orang lain yang tinggal di dekat toko kami yang bisa bekerja di sana.
Yang kedua yaitu menambah inovasi kuliner. Karena kami melihat situasi di mana sudah ada berbagai usaha yang menjual pisang coklat, tapi inovasi yang kami berikan itu ada di jenis-jenis topping yang disediakan, sehingga ada inovasi kuliner di bidang F&B di Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan pemasok lokal. Ya, karena kami tidak bekerja sendiri, tetapi juga punya pemasok lokal yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan seperti pisangnya, minyaknya, jatuh minyak. Kami juga akan berkontribusi kepada pemasok lokal di Indonesia. Kemudian yang keempat, pengalaman pelanggan yang lebih personal, karena kami menyediakan sebanyak topping itu sehingga cara kita bekerja itu bersifat lebih personal dan terpusat pada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menjadi contoh UMKM yang memanfaatkan pemasaran digital, karena kita juga melihat situasi dan kondisi di mana kebanyakan UMKM di Indonesia belum terlalu kuat atau belum terlalu memanfaatkan pemasaran digital, sehingga kami mau jadi contoh unggul di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pemasaran digital. Baik, selanjutnya ada tujuan dari usaha kami yaitu memperkenalkan produk dalam 2-4 bulan pertama, di mana kami akan membuat banyak iklan sehingga kita menjangkau banyak pelanggan di sekitar Indonesia, tapi terutama di Singaraja karena di sana akan ada toko awal kita. Yang kedua yaitu mencapai target penjualan harian tertentu. Tentunya karena kita tidak mau rugi, kami akan ada tujuan tertentu sehingga kita jual beberapa produk setiap hari untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, membangun brand awareness melalui berbagai media sosial seperti TikTok atau Instagram atau Facebook. Yang keempat, menjaga kualitas produk dan pelayanan TPD. Nah, menjaga kualitas produk itu salah satu hal yang sangat penting untuk kita, karena kita mau memposisikan merek kita sebagai merek yang sangat peduli terhadap kualitas dan lingkungan, sehingga kualitas itu menjadi salah satu langkah yang harus menjadi salah satu hal yang harus dijaga oleh kami biar citra kita tidak merusak. Dan yang terakhir, skala produksi lebih besar ke depannya, ya karena kami mulai di Singaraja dan nantinya ketika sudah mendapat laba, kami sudah merencanakan untuk membuka usaha juga di berbagai wilayah atau kota lainnya di Indonesia sehingga menjangkau banyak pelanggan. Baik, yang selanjutnya adalah analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, produk unik dan kreatif. Nah, produk pisang coklat dengan beragam pilihan topping menghadirkan inovasi dari pisang goreng konvensional yang sudah umum di pasaran. Variasi rasa, tekstur, dan tampilan visual membuat produk ini tidak hanya berfungsi sebagai makanan ringan, tapi juga sebagai pengalaman kuliner yang berbeda. Keunikan ini membantu produk lebih mudah diingat oleh konsumen serta meningkatkan daya saing atau daya tarik terutama bagi pelanggan yang gemar mencoba jajanan baru. Yang kedua, kostuminasi topping sebagai nilai tambah. Nah, kemampuan pelanggan untuk memilih topping sesuai selera memberikan kesan personalisasi pada produk. Nah, hal ini meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka merasa memiliki kontrol terhadap produk yang dibeli. Nah, strategi konsuminasi ini juga mendorong keterlibatan emosional pelanggan, meningkatkan kemungkinan pembelian ulang, serta memungkinkan variasi menu tanpa harus menambah banyak jenis produk inti. Nah, yang ketiga, harga yang relatif terjangkau untuk segmen bawah sampai menengah. Dengan harga 25.000 per kotak yang berisi 4 pieces, produk ini berada pada kisaran harga yang masih dapat menjangkau oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, harga tersebut sebanding dengan kualitas porsi dan nilai tambah berupa topping yang variatif. Strategi penerapan harga ini memperkuat daya saing produk, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sensitif terhadap harga. Nah, yang keempat, fokus pasar lokal
dan peluang sebagai first mover. Nah, produk ini menyasar pasar lokal Singaraja atau Buleleng. Nah, wilayah yang belum banyak memiliki kompetitor dengan konsep pisang coklat yang bertopik variatif. Kondisi ini membuka peluang usaha sebagai first mover untuk membangun brand awareness lebih awal dan menciptakan persepsi sebagai pelopor produk sejenis. Nah, keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk membangun loyalitas pelanggan sebelum pesaing baru bermunculan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari produk kami yang pertama, skala produksi dan distribusi masih terbatas. Usaha masih dijalankan dalam skala kecil dengan sistem produksi yang menyesuaikan pesanan harian. Penjualan dilakukan secara langsung atau melalui antar sendiri, sehingga kapasitas produksi dan kontribusi menjadi terbatas. Nah, kondisi ini menyebabkan jangkauan pasar masih sempit dan sulit memenuhi permintaan dalam jumlah besar atau dari wilayah yang lebih jauh. Yang kedua, ada belum memiliki mitra pengiriman atau logistik. Nah, ketiadaan bekerja dengan layanan pengiriman atau logistik membatasi kemampuan usaha untuk terjangkau konsumen di luar area terdekat. Nah, hal ini membuat potensi pasar yang lebih luas belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, terutama untuk pemesanan online atau pengiriman jarak menengah atau jauh, jarak menengah sampai jauh. Selain itu, keterbatasan ini juga mengurangi fleksibilitas layanan bagi konsumen. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku dan kualitas produk yang cepat menurun. Produk sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utama seperti pisang dan topping. Fluktuasi harga dan kualitas bahan baku dapat memengaruhi biaya produksi dan konsistensi rasa. Selain itu, karakteristik produk pisang goreng yang cepat menurun, kualitasnya menuntut proses produksi dan penyajian yang cepat, sehingga menyulitkan penyimpanan dan distribusi jangka panjang. Yang keempat, keterbatasan modal untuk promosi dan pengembangan operasional. Nah, sebagai usaha mikro, keterbatasan modal menjadi kendala dalam melakukan promosi berskala besar. Pengadaan peralatan yang lebih modern maupun pengembangan sistem operasional yang lebih efisien. Akibatnya pertumbuhan usaha cenderung berjalan secara bertahap dan membutuhkan waktu lebih lama untuk bersaing dengan usaha yang memiliki modal lebih besar. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, yang pertama ada tren industri kuliner yang mengarah pada inovasi dan konsolidasi. Industri kuliner di Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat ke arah inovasi menu, personalisasi, serta penciptaan pengalaman konsumsi yang unik bagi pelanggan. Konsumsi tidak hanya membeli makanan untuk menyenangkan, tetapi juga mencari nilai pengalaman, estetika, dan keunikan. Konsep pisang coklat ini dengan topping variatif sangat sejalan dengan tren ini karena menawarkan fleksibilitas, pilihan rasa, dan pengalaman berbeda bagi setiap konsumen. Yang kedua, meningkatnya peran media sosial dan digital marketing. Pertumbuhan penggunaan media sosial di Indonesia membuka peluang besar bagi usaha kuliner di skala kecil untuk mempromosikan produknya secara efektif dengan biaya relatif yang rendah. Platform seperti Instagram dan TikTok sangat sesuai dengan menampilkan visual produk, video singkat, serta testimoni pelanggan. Nah, hal ini menjadikan media sosial sebagai kanal strategis untuk menjangkau target pasar generasi muda lokal yang cenderung responsif terhadap konten kreatif dan tren kuliner viral. Yang ketiga, peluang ekspansi pasar dan kerja sama logistik. Nah, seiring meningkatnya permintaan dan penguatan brand, usaha memiliki peluang untuk memperluas jangkauan ke wilayah sekitar
Singaraja atau Buleleng. Nah, ekspansi ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra pengiriman atau platform logistik, sehingga keterbatasan distribusi saat ini dapat diatasi. Nah, dengan sistem pengiriman yang lebih baik, usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus membuka gerai fisik yang baru. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Nah, yang pertama ada pesaing baru mudah meniru konsep. Nah, apabila konsep pisang coklat dengan topping variatif semakin populer dan diterima di pasaran, terdapat risiko munculnya pesaing lokal yang meniru model produk dan strategi pemasaran yang sama. Nah, persaingan ini dapat menyebabkan peran harga, penurunan margin keuntungan, serta penurunan berkurangnya hiperefisiensi produk. Bagi usaha mikro, kondisi ini menjadi ancaman yang serius. Tidak diimbangi dengan penguatan merek dan kualitas produk yang konsisten. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Ada bahan baku utama seperti pisang, coklat, dan berbagai topping cenderung ini tidak stabil karena dipengaruhi oleh musim, ketersediaan pasokan, dan kondisi pasar. Kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba dapat meningkatkan biaya produksi yang menekan margin keuntungan. Jika kenaikan harga tidak dapat dialirkan konsumen, maka profitabilitas usaha berpotensi menurun. Yang ketiga, perubahan selera konsumen yang cepat. Segmen pasar generasi muda memiliki karakteristik yang dinamis dan mudah terpengaruh oleh tren yang baru. Produk yang sedang diminati saat ini berpotensi cepat tergantikan oleh inovasi kuliner lain. Perubahan untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Namun, hal tersebut juga dapat membutuhkan waktu, biaya, dan kreativitas yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya masuk di analisis SDM dan analisis risiko. Yang pertama yaitu analisis SDM. Nah, pada awal usaha ini dibuat, mungkin kita masih bisa menjalankannya, tapi butuh kualifikasi yang untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama itu ada pemilik. Pemilik ini bertanggung jawab atas bahan baku, keuangan, dan lain-lainnya. Kemudian ada asisten produksi. Nah, asisten produksi ini yang dimaksud itu adalah bagian yang menggoreng pisang tersebut, bagian yang memberikan topping pada pisang itu agar produksinya tetap terjamin kualitasnya. Kemudian ada kurir. Kurir ini ya sebagai tugas kurir biasanya yang mengantarkan produk kita kepada konsumen yang membelinya. Nah, untuk misalnya kita ingin menyewa karyawan, itu perlu adanya pelatihan. Nah, gunanya itu untuk agar kualitas produk kita, produk pisang kita terjaga agar tetap itu hasilnya. Kemudian masuk ke analisis risiko. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko kualitas produk. Nah, kualitas produk pisang itu yang dimaksud pisang goreng itu kan biasanya digoreng itu harus panas. Jadi kalau udah dingin itu dia lembek bisa dibilang. Nah, itu harus disajikan masih panas agar tetap renyah di konsumen. Kemudian ada risiko tren. Nah, tren ini, tren di media sosial atau tren dimanapun itu biasanya berubah-ubah, terutama di makanan. Nah, kustomisasi topping ini juga mengikuti tren. Ada yang macamnya berbagai macam varian lah atau apa. Kemudian ada resiko regulasi. Regulasi ini mungkin untuk usaha yang kecil ini masih susah ya, bisa dibilang itu resiko susah ya, bisa dibilang. Kemudian ada risiko finansial. Risiko finansial ini berupa finansial, harga bahan baku itu berupa pisang itu kan harganya tidak tetap. Jadi jika salah satu harga bahan produk kita itu naik, itu akan mempengaruhi harga produk kita ke depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang rencana pemasaran atau STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang dimana yang pertama itu segmenting atau segmentasi, yang dimana perlu kita ketahui bahwa masyarakat
di wilayah Buleleng atau Singaraja, khususnya generasi muda, yaitu remaja hingga dewasa, dan keluarga dengan pendapatan bawah menengah hingga menengah yang mencari kuliner unik dengan harga terjangkau. Yang kedua ada target atau penargetan, yaitu fokus pada generasi muda yang mana di usia 16 tahun sampai 35 tahun yang aktif di media sosial, yang dimana khususnya di wilayah sekitar Buleleng Singaraja sangat suka dengan makanan kekinian, yang apalagi dengan harga yang worth it, yaitu sekitar 25.000 untuk kota, yaitu ada berjumlah 4 pieces. Juga keluarga kecil yang mencari makanan ringan atau cemilan dengan variasi topping. Tujuan utama kami memilih makanan ini yang dimana orang Indonesia sangat suka dengan makanan yang bervariasi topping dan juga manis-manisan. Yang ketiga ada positioning atau penempatan. Tusang, pilihan cemilan pisang coklat kekinian yang bisa kamu kostum toppingnya sendiri dengan harga murah, enak, dan cocok untuk hangat atau snack santai di Singaraja. Yang menjelaskan yaitu marketing mix 7P, yang dimana yang pertama itu adanya produk utama yaitu kotak berisi 4 pieces pisang goreng yang dilapisi coklat plus topping pilihan seperti adanya matcha, coklat, tiramisu, oreo, strawberry, dan sebagainya, yang dimana kombinasi topping sesuai dengan keinginan yang pelanggan inginkan. Yang kedua yaitu harga, yang dimana harga dasar itu 20.000 per kotak isi 4 pieces, dan juga strategi harga cukup terjangkau untuk segmen bawah atau menengah, tetapi memberi margin yang memungkinkan usaha berkembang. Poin yang ketiga itu jika topping tertentu premium, misalnya tiramisu atau matcha, mungkin bisa dikenakan tambahan biaya kecil sebagai opsi upsell. Yang ketiga adanya tempat atau distribusi, yang dimana yang pertama itu penjualan langsung dan COD di wilayah Buleleng atau Singaraja. Yang kedua tidak menggunakan layanan pengiriman pihak ketiga atau mitra shipping sehingga kontrol kualitas lebih mudah. Yang ketiga, lokasi produksi bisa di rumah atau dapur kecil di Singaraja dan antar ke pelanggan sekitar agar produk tetap segar. Yang poin keempat yaitu penggunaan media sosial sebagai toko online-nya dari produk tersebut atau showcase produk tetapi transaksi dan penyerahan fisik langsung atau antar. Yang berikutnya adanya promosi, yaitu menggunakan Instagram dan TikTok dengan video dan foto kreatif sesuai tren anak muda. Yang kedua, promo pembukaan atau topping gratis untuk order pertama atau promo paket bundle untuk teman atau keluarga. Yang selanjutnya itu memanfaatkan fitur story, reels, challenge, dan TikTok agar cepat viral atau membangun brand awareness lokal. Yang selanjutnya ada itu people, yaitu orang yang dimana pelayanan cepat dan ramah saat antar COD. Untuk pengambilan pesanan dan antar harus memberi kesan profesional dan menyenangkan. Yang berikutnya ada SDM, yaitu produksi, harga menjadi kebersihan, dan tampilan produk menarik untuk foto media sosial. Yang selanjutnya itu ada proses, yang dimana proses produksi yang harus efisien agar pisang goreng tetap renyah saat diterima oleh pelanggan. Yang kedua, order via Instagram atau TikTok bisa melalui DM, yaitu konfirmasi sehingga bisa request topping dan pembayaran produksi antar ke pelanggan. Dan yang ketiga, sistem pembayaran yang mudah. Yang terakhir adanya bukti fisik, yang dimana kemasan kotak yang menarik mungkin dengan logo usaha yaitu Tusang. Yang kedua, topping yang terlihat menarik dan Instagram Gmail agar pelanggan bisa foto dan share ke media sosial promosi organik mereka masing-masing. Baik, yang berikutnya adalah analisis keuangan dari produk usaha, di mana kami menganalisis 3 keuangan yang paling penting. Yang pertama itu ada harga pokok penjualan atau HPP, yang kedua ada proyeksi pendapatan kami, dan yang ketiga itu ada break-even point atau kapan kami bisa balik modal. Nah, yang pertama kita lihat terkait harga pokok penjualan, di mana total biaya operasional yang telah kami hitung sesuai dengan standar itu sekitar 1,6 juta 82.500, dan asumsi produksi kami per bulan itu sekitar 90 P. Untuk HPP per packnya kami dapatnya itu sekitar 18.694 rupiah dari
total biaya operasional dibagi asumsi produksi per bulan. Habis itu harga jual per packnya itu 25.000 dan laba per packnya sekitar 6.304 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan, yaitu pendapatan usaha 90 pack dari asumsi dikali dengan 25.000. Jumlahnya itu sekitar 2.250.000 laba kotor. Lalu ada biaya operasional sekitar 1.682.500. Jadi kalau kita bilang laba kotor dikurang biaya operasional menjadi laba bersih itu sekitar 567.500. Berikutnya kami mencari break-even point. Di sini menggunakan rumus yang sesuai dengan buku panduan. BP per unit itu cara dapatnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Di mana kami menggunakan biaya tetapnya itu ada 3. Yang pertama biaya air dan listrik, yang kedua ada biaya transportasi, dan yang ketiga biaya penyusutan peralatan yang kami gunakan. Nah, untuk biaya variabelnya itu ada cukup banyak. Yang pertama ada pisang, yang kedua kulit lumpia, 3 coklat batang, 4 minyak goreng, 5 mika plastik, 6 topping matcha, 7 topping strawberry, 8 topping tiramisu, 9 topping oreo, 10 topping choco chip, dan 11 topping choco chip rainbow. Nah, setelah kami dapat hasilnya itu sekitar 262.500 dibagi 25.000 dikurang 15.777, atau kami akan balik modal ketika sudah menjual 28 unit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya pembuatan teknik pembuatan usaha. Langkah praktis produk dan operasional. Yang pertama ada pengadaan bahan baku yang berkualitas seperti pisang lokal dengan ukuran seragam, coklat lele, serta berbagai topping pilihan seperti matcha bubuk, tiramisu bubuk, oreo, dan strawberry. Pemilihan bahan yang baik sangat penting untuk menjaga citra rasa dan konsisten produk. Yang selanjutnya adalah persediaan dapur. Dapur produksi disiapkan dengan pembagian area kerja yang jelas, yaitu area penggorengan, area pelelehan coklat, dan meja khusus topping serta pengemasan. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan higienis agar produk aman dan layak konsumsi. Yang ketiga adalah proses produksi yang dilakukan dengan menggoreng pisang hingga matang dan renyah. Kemudian pisang dicelupkan ke dalam coklat lele sebagai lapisan dasar sesuai konsep produk. Setelah itu topping ditambahkan sesuai dengan pesanan custom dari pelanggan. Pisang coklat yang sudah selesai kemudian disusun ke dalam kotak berisi 4 potong atau pieces, dibungkus dengan rapi dan diberikan label atau tanda topping untuk memudahkan identitas serta menjaga keamanan produk. Selanjutnya pengemasan. Pengemasan dirancang agar produk tetap menarik dan tekstur pisang tetap renyah hingga diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada antar pengiriman. Tahap selanjutnya adalah distribusi dan pengantaran produk kepada pelanggan melalui sistem COD atau penjemputan langsung, khususnya di wilayah Singaraja dan Buleleng. Estimasi waktu pengantaran diatur seefisien mungkin agar kualitas produk tetap terjaga. Setiap proses pengantaran dicatat sebagai bagian dari kontrol kualitas dan evaluasi layanan. Untuk mendukung penjualan, pemasaran digital dilakukan melalui sosial seperti Instagram dan TikTok dengan menampilkan konten seperti produksi, varian topping, testimoni pelanggan, hingga video unboxing yang diposting secara rutin dan menjangkau target pasar. Selain itu, pengelolaan keuangan dilakukan dengan mencatat penjualan harian, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya transportasi, serta pengeluaran promosi. Data keuangan ini kemudian dievaluasi secara bulanan untuk mengetahui titik impas dan margin keuntungan usaha. Sebagai upaya pengembangan evaluasi dan inovasi dilakukan secara berkala dengan meninjau topping yang paling dinikmati maupun yang kurang laku, serta
menghadirkan inovasi topping baru atau kegiatan promosi yang kolaborasi. Langkah ini bertujuan agar usaha tetap menarik dan kompetitif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada jadwal kegiatan usaha. Bulan kegiatan utama. Di minggu pertama kami melakukan analisis rencana dan strategi ide bisnis usaha. Persiapan dasar termasuk persiapan sumber daya dan bahan baku. Di minggu kedua kami melakukan operasi reguler, penjualan harian, meningkatkan pemasaran guna menjangkau lebih banyak konsumen. Dan di minggu ketiga kami melakukan monitoring penjualan, controlling dan evaluasi strategi awal serta menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan yang tidak terduga. Di minggu keempat kami melakukan peningkatan volume produksi, analisis biaya dan profit, menambah varian topping baru, kolaborasi dengan influencer lokal. Dan di minggu kelima kami melakukan evaluasi ulang harga jika perlu, misalnya topping premium, mempersiapkan potensi ekspansi kecil, kerjasama mitra antar mitra, atau cakupan wilayah yang lebih luas. Dan di minggu ke-6 kami melakukan peninjauan ulang seluruh aspek produk, pemasaran, keuangan, dan menentukan strategi jangka panjang. Apakah akan memperluas pasar atau menambah outlet? Baik, selanjutnya kesimpulan. Usaha Tusa atau tukang pisang dengan konsep pisang coklat goreng bertopping custom di Singaraja atau Buleleng memiliki posisi yang cukup baik dengan tren industri kuliner yang semakin mengarah ke inovasi, pengalaman konsumen, dan kustomisasi. Produk kami berada pada posisi yang relevan. Adanya keunggulan seperti custom topping, media sosial sebagai kanal pemasaran, dan harga yang terjangkau menjadi kekuatan utama. Namun demikian, ada tantangan seperti keterbatasan distribusi, resiko bahan baku yang persaingan, serta kebutuhan untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Secara keseluruhan, usaha ini cukup layak untuk dilanjutkan dengan manajemen yang baik, pemasaran yang kreatif, serta kontrol keuangan yang cermat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni.